Hi there! Come join PT Melintas Cakrawala Indonesia as we visit schools and explore how students learn. Meet best friends Coco, Fluey, Worm, Lori, Vizu, Audrey, and Speed. They are all in the same class at school. Children learn in different ways, and this becomes more evident when they start formal schooling. What challenges do the students face in class? Given the same assignment, we see here 8 ability domains that influence students' learning style. When the student struggles with one of the domain, it makes learning harder. Let's take a look. Coco struggles with comprehension. After reading the instruction, she was still confused on what she was supposed to do. I don't understand what I just read. Fluey struggles with fluid reasoning. He cannot apply reasoning to unfamiliar problems. I wonder what comes after this. Worm struggles with short-term working memory and loses information quickly. There are too many things to remember. I've already forgotten the first point. Lori struggles with long-term memory retrieval. She has trouble recalling facts even though she learned them before. I don't remember learning this. Vizu struggles with visual spatial processing. It's hard to perceive shape, form, and images. Oh no! These numbers look like they are swimming on the page and won't line up. Audrey struggles with auditory processing. It's hard to process what her friend and teacher are saying, especially when there are distractions. I don't understand what you're saying. There's too much noise. Speed, a nickname he got because he's the fastest runner in class, struggles with processing speed. He always runs out of time doing assignment because it is hard to process even easy basic tests. I hope I don't have to take notes. I write so slow. We'll never get this done. Researchers have come to agree that people don't have just one single general ability, but many abilities that are organized in a hierarchy. Students would be able to learn more effectively if their teachers knew how to identify the root of students' learning difficulties. It's easy for some students to grasp an assignment right away, while others struggle and some who can't understand disengage. Educators and assessors need multiple data points in order to truly understand how each student learns. So what can we do about this? Professors Cattell, Horn, and Carroll reference over a century of research on human intelligence and developed the CHC model. It's the best validated model of human cognitive abilities. PT Melintas Cakrawala Indonesia, or MCI for short, is using this CHC model to develop new cognitive assessment known as the AJT-COG test. This AJT-COG test is one of the most comprehensive individually administered measures of intelligence in the world. The AJT-COG test was developed specifically for students in Indonesia and identifies how students learn. So how do students benefit? It identifies students' strengths and weaknesses in 8 broad cognitive abilities. It helps teachers understand how each student in the class learns. The teachers also better understand how the student processes information, learns from experience, and adapts to the environment. The teachers uses the AJT-COG test result to develop Individualized Education Program, or IEP. With their IEP and well-trained teachers, the students can now achieve their learning goals. Nah, jadi PT Melintas Cakrawala Indonesia itu merupakan lembaga yang memiliki alat tes khusus untuk tes kognitif dan juga tes minat. Nah, tes kognitifnya ini disebutnya sebagai AJT-COG test yang sudah dinormalkan untuk anak Indonesia usia 5 sampai dengan 18 tahun. Nah, ini sekilas tentang PT Melintas Cakrawala Indonesia. PT MCI bekerja sama dengan Yayasan Dharma Bermakna dan juga bekerja sama dengan Fakultas Psikologi UGM, kemudian juga terlibat langsung Dr. Kevin McGrew, ya, pakar yang sudah membuat teori CHC di Eropa dan di Amerika. Kemudian bersama-sama MCI dan YDB, ya, Yayasan Dharma Bermakna, mengembangkan alat tes yang tadi saya sebut sebagai AJT-COG test untuk anak usia 5 sampai dengan 20 tahun. Dan ini alat tes kognitif pertama di Indonesia yang dikembangkan khusus untuk anak Indonesia, ya,
berdasarkan standar dunia, ya, yaitu APA standar. Dan saat ini alat tes ini berguna untuk anak usia rentangannya sekitar 5 sampai dengan 18 atau 20 tahun. Oke, kalau ada yang ingin tertarik baca buku apa sih AJT Cock Test dan apa sih tentang intellectual theory atau cognitive theory, itu bukunya itu ini, Contemporary Intellectual Assessment, yang ditulis oleh Flanagan dan McDonough. Sorry, editornya Flanagan dan McDonough. Oke, baik. Saya rasa itu penjelasan mengenai housekeeping, sekaligus juga mengenai undian berhadiahnya. Nah, sekarang karena kita akan mulai sesi webinarnya, pertama izinkan saya memperkenalkan pembicaranya terlebih dahulu, gitu ya. Izinkan saya memperkenalkan pembicaranya terlebih dahulu. Oke, sebentar. Nah, narasumber kali ini, saya sapa dulu ya narasumbernya. Halo Diana. Halo Yo. Halo, gimana Din, sehat? Sehat. Lama ya kita nggak ketemu ya? Iya. Oke. Virtual terus ya. Nah, Diana ini orang psikolog ya. Diana ini S1 dan S2-nya di lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Kemudian tahun 2012-2017 Diana bergabung di Sekolah Jenius Serpong ya, Din ya? Iya. Sebagai psikolog juga. Jadi 5 tahun berkarir secara profesional sebagai psikolog di Sekolah Jenius. Kemudian tahun 2017 join dengan PT MCI selaku expert manager atau sekaligus psikolog juga ini ya, Din ya. Nah, Diana ini menekuni bidang cognitive psychology dan educational psychology. Jadi expertise-nya Diana ini benar-benar ada di bidang kognitif dan juga di bidang pendidikan. Oleh karena itu cocok banget nih untuk ngomongin topik yang kali ini ya, Din ya. Jadi semoga ayah bunda akan mendapatkan banyak hal dari Diana. Oke, tanpa mengulur waktu lagi, saya berikan waktu dan kameranya. Oke, kita mulai. Oke, kalau bicara soal pandemi COVID-19. Nah, ini saya mau menjelaskan, banyak banget orang tua, atau saya dengar at least dari kerabat saya, kenalan saya, bahkan guru-guru, bahwa kondisi ini ternyata membuat banyak masalah, terutama secara emosional gitu. Sebelum saya mengupas tentang emosional itu, saya ingin kita bersama-sama pahami dulu masalah yang sebenarnya kita sedang hadapi. Apa sih gitu? Saya coba pakai visual sedikit, gimana kondisi kita sebelum WFH dimulai. Ini ibaratnya ayah atau bunda gitu di rumah, yang kuning-kuning itu anggapnya itu masalah. Itu masalah yang sering kali kita hadapi bersama anak-anak biasanya. Mungkin di sini kita bisa bilang, oh anak-anak suka, misalkan contohnya anak-anak ngajak main, nggak bisa beresin rumah, terus kayak perangkat-perangkat nggak diberes, banyak masalah-masalah, dan itu bikin kita suka seringkali merasa kesal. Nah, ketika kita merasa kesal, kalau dulu kesalnya kita itu bisa kita bawa pulang, bawa pergi, kita punya escape room. Escape room-nya itu adalah kantor salah satunya. Jadi ketika kita ada masalah di rumah, kita ke kantor, sampai kita sadari kita sudah sedikit escape, melarikan diri dari masalah yang sedang ada di rumah. Lalu selain masalah kantor, juga kita ada beberapa kegiatan luar lainnya, misalkan seperti gym gitu kan, atau misalkan kunjungan dengan orang ke rumah orang tua, ketemu klien aja udah seneng banget gitu ya, atau ketemu teman-teman, dan itu biasa juga disertai dengan kehidupan sosial kita, kehidupan sosial dengan komunitas. Mungkin di sini ayah bunda ada ikut komunitas tertentu, entah nanti ikut kursus masak atau ikut pecinta kopi gitu ya. Itu juga salah satu kehidupan sosial. Lalu dulu juga ada namanya dukungan sosial, atau kita bahasa kerennya support system gitu ya. Support system ini kita dapatkan dengan cara kita diskusi sama keluarga, sama sahabat,
hangout, ngobrol, segala macam. Nah, ini semua kita dapatkan. Dan hal-hal inilah yang membantu masalah-masalah yang selalu ada. Yang mungkin sama seperti dari dulu sampai sekarang, masalah-masalah itu sama, tapi terasa tidak terlalu terbebani seperti saat ini. Karena ada perubahannya itu. Tapi bagaimana ketika kita sudah memasuki situasi COVID saat ini? Dengan adanya PSBB, situasi yang seperti ini sedikit demi sedikit berubah. Dan bahkan menjadi ekstrim. Karena yang tadinya ayah dan bunda punya ruang untuk escape, yaitu kantor atau rutinitas, berubah hanya semua di dalam satu rumah. Bahkan satu demi satu, semua sudah mulai hilang. Kegiatan sosial, kehidupan sosial, bahkan dukungan sosial. Kenapa? Karena kita dengan ada kebijakan dari pemerintah dengan situasi pandemi ini, kita sangat tidak disarankan untuk pergi tanpa adanya keperluan sangat pasti, gitu ya. Jadi mau nggak mau situasi yang tadinya banyak bantuan dari sekitar kita untuk merilis emosi kita, sekarang hilang. Atau minimal hanya diubah dalam bentuk virtual. Tapi semua kejadian-kejadian yang tadinya di berbeda tempat, di waktu yang sama, itu masih bisa kita handle saat ini, tempatnya sama, waktunya sama, orang-orangnya menjadi pemicunya juga di dalam rumah juga, gitu ya. Itu yang menjadi situasi berubah. Nah, situasi kondisi seperti ini yang membuat emosi kita terstimulus ya. Kalau jadi, saya pakai contoh biar mudahnya, ayah dan bunda bisa lihat di dalam sini. Saya mempermudah dengan gambar. Kita satu-satu contohnya. Misalkan contoh pertama di sebelah kiri tentang anggaplah lagi mau meeting segala macam, terus anak-anak nanya, ayo, aduh gimana, mau dong aku gimana ngerjain tugasnya segala macam. Nah, ketika anak nanya kita mau meeting, biasanya itu membuat kita merasa cemas. Lalu bisa juga kita diajak main, padahal kita di rumah bukan sedang liburan gitu ya. Jadi stres gitu. Anaknya ngajak main, anaknya minta ngajarin berkali-kali, tapi kita juga bingung nih ngajarinnya seperti apa. Dan itu juga membuat kita frustasi. Atau mungkin juga kita bangun tidur berharap, aduh udah capek, udah bangun tidur berharap rumah bersih lah setidaknya gitu ya. Ini berantakan banget gitu. Dan itu membuat kita merasa jengkel. Lalu kita juga pas mungkin mau ngapain, rumahnya kok berasanya lengket segala macam, dan kita akhirnya merasa sedih. Lalu tugas-tugasnya juga kesulitan, dan kita kewalahan karena kita merasa sebagai orang tua, oh saya bukan guru, saya nggak gitu ngerti ini caranya ngajarin materi ini gitu. Atau juga kita sedang sibuk dengan sarapan dan kita membuat merasa kesal, maupun nanti kita akan merasa lelah. Perasaan cemas, stres, frustasi, jengkel, sedih, ataupun perasaan negatif lainnya ini, kita perlu tahu pelajaran pertamanya adalah pasti ada satu aktivitas yang membuat kita terstimulus. Di dalam kondisi sekarang ini, yaitu perubahan ekstrim ketika gaya hidup kita dari sebelum WFH dan sekarang WFH. Itu jadi pelajaran keyword nomor 1 gitu ya. Pedoman 1 ini yang saya bisa sharingkan adalah perubahan ekstrim ya, kehidupan itu, perubahan kita sebelum WFH sampai sekarang itu bisa terbilang ekstrim. Kenapa? Karena kita kehilangan 3 hal penting. Kegiatan rutin di luar rumah, kehidupan sosial, dan dukungan sosial. Pada dasarnya kita ini, manusia ini adalah makhluk sosial gitu. Jadi ketika itu semua hilang kayak rasa dicabut mendadak, itu memunculkan dinamika perasaan dan cenderung negatif. Jadi itulah cikal bakalnya kenapa sih ada dinamika perasaan-perasaan itu. Ketika sekarang saya mau masuk ke masalahnya, karena tadi kita udah bahas bahwa yang membuat kita punya emosi beda-beda, marah, frustasi, kesel itu karena ada penyebab situasi berubahnya. Nah, sekarang saya ingin tahu, saya ingin polling lagi nih. Ayah dan bunda di sini, saya pengen tahu ayah dan bunda di sini 2 minggu terakhir ini paling sering ngerasain apa sih gitu? Dari perasaan paling sering merasakan apa? Mungkin kita bisa buka dengan polling. Iya, pollingnya. Apa yang paling sering Anda rasakan dalam 2 minggu terakhir ini? Bisa dipilih, marah, sedih, kehilangan harapan, jadi kayak merasa, aduh, udah deh nggak tahu lagi deh mau ngapain lagi gitu ya.
Kenapa sih saya nanyain gituan gitu ya? Karena saya ingin memperkenalkan salah satu teori supaya ayah dan bunda tuh paham mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Nggak usah takut ya, ini saya jangan ketakutan, waduh teori ini apa berat, enggak. Kalau orang-orang yang udah pernah ikut seminar saya biasa udah tahu Diana suka ngebawain teori gitu. Kenapa saya ngebawain teori? Karena saya merasa teori psikologi itu sangat related banget sama kehidupan sehari-hari. Sayangnya kita mungkin belum tahu teorinya apa, tapi seringkali kita sudah menjalankan. Nah, makanya saya menjelaskan satu teori yang related dengan perasaan kita menghadapi perubahan dari sebelum WFH dan WFH, yaitu the change curve namanya. Jadi the change curve ini adalah dinamika perubahan perasaan kita terhadap suatu perubahan yang ekstrim. Jadi kalau di hidup kita ada perubahan yang sangat ekstrim, biasanya akan ada fase-fase tahapan perasaan. Nah, teori ini dikembangkan awalnya oleh namanya Elizabeth Kubler-Ross. Jadi beliau ini membuat teori tentang proses-proses berduka. Kalau kita kehilangan seseorang karena meninggal, berduka, biasa ada prosesnya. Yaitu 5 proses pertama. Yaitu, ini dasarnya ya, denial. Pertama, biasa orang nyangkal dulu. Ya apaan sih? Enggak. Masa kenapa ini terjadi? Enggak mungkin gitu ya. Kedua, jadi marah. Enggak. Kenapa dia tinggalin saya? Kenapa? Itu marah ya. Ketiga, mencari-cari makna peristiwa. Kenapa sih ini bisa terjadi? Apakah mungkin supaya saya bisa mendapatkan maksud tertentu gitu. Jadi mencari-cari maknanya dari peristiwa itu. Keempat, mulai merasa kehilangan harapan. Kayaknya saya udah nggak bisa lagi menjalani hidup. Aduh, kayaknya sudah nggak ada lagi yang bisa saya kerjakan di depan. Terakhir adalah masa-masa penerimaan, yaitu acceptance. Nah, dasarnya adalah perubahan emosional, tahap-tahapan prosesnya dalam menghadapi perubahan ekstrim adalah ini. Tapi ketika dikembangkan dengan perkembangan kehidupan kita, menjadi lebih besar lagi nih, lebih jelas lagi menurut saya. Ayah dan bunda bisa lihat, di sini ada proses yang namanya, mungkin saya pakai coret-coretan ini biar lebih enak. Ini ada shock gitu ya. Jadi kalau kita awal-awal, kalau sekarang kita mungkin udah jalan sekitar 2 bulan ya, hampir 2 bulan WFH gitu ya. Dan ini jadi menarik nih, karena kalau awal-awal WFH biasanya kita pasti awal-awal yang saya dengar ini beritanya, shock, denial, kenapa sih kok saya kok ditaruh di dalam punggung, aduh ini nggak bisa kemana-mana, stres. Nah itu adalah proses yang normal, karena sesuatu yang biasa kita jalankan, ditarik tiba-tiba. Tiba-tiba diumumkan tidak boleh ada penerbangan keluar. Tiba-tiba tidak boleh keluar dari Jakarta, tidak boleh masuk Jakarta. Seperti itu bikin semua kegiatan kita berubah. Kemudian setelah masuk dua fase ini, biasa kita frustasi. Biasa fase-fase terjadi adalah frustasi. Marah, kesel. Kenapa sih? Aduh, ini gimana ngurus semuanya ini, ngendalin semuanya, ngatur semuanya gitu. Sampai akhirnya tenaganya habis, karena kan habis marah-marah. Kehilangan harapan, aduh yaudahlah, terserahlah. Nggak tahu dah nih sampai kapan sih ini situasinya bakal berlalu, udah capek gitu ya. Lalu mulai fase berikutnya yaitu bereksperimen. Oke, kalau situasinya kayak begini terus, saya bisa ngerjain apa ya? Nyobain deh anak saya seperti ini, saya coba ngelakuin kegiatan ini, saya coba berkegiatan tertentu, saya coba memperlakukan anak saya seperti ini, saya coba menerapkan A, B, dan C gitu. Nah ini udah mulai bermasuk ke fase eksperimen. Lalu di fase-fase eksperimen muncullah sampai titik akhirnya mengambil keputusan. Oke, kayaknya dari eksperimen yang sudah terjadi, kayaknya yang paling cocok kalau saya memperlakukan A, memperlakukan B. Dan sampai terakhir yang menjadi tujuannya adalah integration. Jadi kalau di integration itu semuanya yang sudah kita sudah mulai terbiasa dengan perubahan tersebut. Jadi pada dasarnya, satu pegangan yang perlu ayah bunda pahami adalah perubahan emosi ini. Jadi selama ini kalau kita nanyain emosi itu apa? Starting selalu dimanapun psikologi, pasti kita harus tahu pemicunya apa. Lalu kita harus pahami bahwa itu semua adalah proses. Dari tadi yang kaget, marah, segala macam, sampai nanti akhirnya menerima. Tadi dari polling tadi kita lihat ya, ada banyak yang sebenarnya fase-fase udah masuk eksperimen tuh. 53% fase-fase eksperimen.
udah mulai coba-coba, itu tanda-tanda sudah mulai akan beradaptasi gitu ya. Itu good news-nya gitu. Nah, seperti tadi saya jelaskan, awalnya mungkin terjadinya shock dan terakhirnya adalah tujuan. Untuk mencapai tujuan ini, saya di sini kami memberikan, dan saya tentunya akan menjelaskan di dalam sesi-sesi berikutnya, bahkan lebih mendalam, adalah cara-cara yang membantu ayah dan bunda mencapai integration itu. Karena ngomongin emotional, tidak selalu kita bicara tentang relaksasi. Exhale, inhale, not enough, itu nggak cukup. Bukan nggak boleh, itu bisa membantu merilis. Tapi ada beberapa keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Itulah pedoman keduanya. Jadi, kalau perasaan sudah kita pahami state-nya di mana, posisinya sekarang saya di mana, lalu kita cari tahu, oke, pemicunya apa, lalu kita pikirkan dan kita bangun keterampilan-keterampilan kita untuk menghadapi masalahnya itu. Balik lagi, masalahnya, kayak tadi, masalahnya belum tentu emosinya kita. Jangan-jangan ada beberapa masalah dalam kegiatan-kegiatan sekitar di dalam rumah yang perlu dibenahi. Ketika itu kita berhasil benahin, otomatis emosional kita rilis. Nah, itu yang mau saya tawarkan ide itu ke ayah dan bunda. Jadi poin pertama adalah mengenai masalah mana yang memicu perasaan, lalu keterampilan-keterampilan apa yang perlu kita bangun, karena semua itu akan mendukung proses. Oke. Oke, Diana. Thank you. Ini udah masuk ke sesi tanya jawab yang pertama nih. Iya. Ini ada pertanyaan nih yang menarik nih dari Ibu Itaria. Ibu Itaria bertanya, selama belajar di rumah kan semua anak dan orang tua itu biasanya lebih banyak dihadapkan dengan gadget. Nah, apakah penggunaan gadget itu nggak mengganggu kesehatan karena banyaknya radiasi dan yang diterima gitu? Dan apakah radiasi tadi itu bisa mempengaruhi psikis atau emosinya si anak dan orang tua? Bisa nggak kayak gitu? Dan apa yang perlu dilakukan oleh orang tua ya agar online learning itu tidak membuat anak dan orang tua itu menjadi yang individualis? Kira-kira itu Din pertanyaannya. Oke, iya. Akan Diana? Iya, oke. Thank you. Oke, Ibu, tentang belajar online-nya dulu ya. Jadi masalah online, tentang online, radiasi, segala macam, sebenarnya mungkin saya ini juga mengingatkan saya dengan beberapa diskusi saya dalam seminar gitu ya. Online itu adalah tools. Jadi nanti misalkan kalau ada application, ada bahkan handphone, gadget, semuanya itu adalah tools. Tinggal bagaimana kita bijak memakai tools itu. Tujuannya untuk apa gitu ya. Radiasi ya pasti ada radiasi yang, tapi itu tidak akan selalu sebesar itu radiasinya. Karena kalau radiasi besar pasti tidak akan dipublish ke umum juga gitu ya. Tapi jadi kalau masalah radiasi mungkin saya bisa kita lewatkan dengan fokus pada manfaatnya gitu ya. Kalau saya ngeliat gini, pertama kalau soal belajar online learning, kalau saya lebih memfokuskan supaya nggak individualis seperti apa, nanti itu sebenarnya dibahas di berikutnya ya, tentang pendampingannya. Jadi karena itu sifatnya tools, jadi ketika kita memanfaatkan tools itu sebagai alat untuk berdiskusi bersama, untuk bermain bersama, atau belajar bersama, itu tidak akan ada individualisnya. Gitu. Tapi kalau seandainya orang tua menerapkan gadget atau apapun yang sifatnya online, dengan cara, yaudah kamu main sendiri, saya main sendiri, itu akhirnya terjadi individualisme. Dan kedua, poinnya adalah kalau saya lebih menerapkan untuk memberikan batasan pemakaian. Itu akan bermain pada pemakaian gadget, pemakaian internet, segala macam. Saya lebih prefer banyak permainan-permainan dengan anak atau kegiatan anak di luar online belajar ya. Karena kan sekarang kita akan belajar online learning, kebanyakan pasti diterapkan online learning. Jadi online learning itu sudah kita anggap sebagai ya udah suasana belajar sekarang kita nih online. Tapi di luar online learning sebenarnya banyak waktu anak itu seperti waktu senggangnya mereka dulu. Nah, kalau saya sangat menyarankan pemakaian waktu senggang sebisa mungkin anak-anak nggak hanya bermain dengan gadget yang main sendiri gitu ya, tapi juga bisa dengan permainan-permainan langsung tanpa gadget. Kedua,
Ketiga ini masalahnya saya tahu nggak semua orang tua, apalagi yang WFH, tidak memungkinkan mereka menemani anaknya nih saat di jam-jam mereka sedang mengajar gitu ya. Jadi itu lebih pengaturan jadwal dan kalau bisa ayah dan bunda pastikan lebih aware dengan permainan anak-anak. Jadi saya ya walaupun saya sedikit banyak ada tahu beberapa permainan-permainan yang anak-anak suka mainkan gitu ya. Bagaimanapun di dalam permainan-permainan itu sebenarnya bisa membangun beberapa social skill-nya mereka. Misalkan bermainan yang kayak langsung terkoneksi dengan yang lain, bisa bermain dengan logika. Jadi setiap permainan-permainan itu sebenarnya masih ada belajarnya. Tapi ada efek buruknya kalau kita terlalu membiarkan anak main online gitu ya. Main yang game itu adalah fokusnya. Jadi bukannya kita menghilangkan, dismiss, tapi kita memanage, itu yang lebih penting. Kira-kira seperti itu mungkin gambaran saya. Biar nggak lupa, tadi kita udah ngomongin tentang perasaan gitu ya. Kita bicara tentang perasaan, sekarang saya mau langsung masuk ke masalahnya. Jadi kalau tadi bagian pertama awal itu saya selalu menekankan kepada ayah dan bunda tentang kenapa emosi itu muncul? Oh, ternyata karena ada satu masalah atau aktivitas. Sekarang saya mau zoom in tentang masalahnya ini apa. Jadi kalau kita bicara masalahnya ini apa, saya senang banget kalau menemukan analogi yang pas. Bagi saya, Tangle Rock itu adalah analogi yang sangat pas dengan situasi yang sedang dialami oleh ayah bunda di rumah, gitu ya. Kalau ayah bunda lihat di sini, Tangle Rock-nya itu warnanya abu-abu gitu ya. Coba dipilih cuma bisa dipilah-pilah warnanya hanya berdasarkan agak lebih gelap, ada lebih terang gitu ya. Bisa dibilang ini blur, jadinya nggak jelas. Sama, kalau kita nggak tahu masalah kita apa, kita akan melihat masalah kita kusut tapi blur, kita nggak tahu. Tapi kalau kita bisa lihat masalah ini dengan warna yang jelas, itu akan membantu kita menentukan kira-kira, oh oke, saya punya tali kusut nih. Tapi di dalam tali ini ternyata ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Apa sih analogi dalam kehidupan kita? Oh, kehidupan saya lagi kusut banget. Tapi kusutnya ini saya tahu kusutnya di area mana. Oh, area saya dalam mendampingi anak belajar. Oh, area saya dalam mengatur kondisi rumah. Oh, area saya dalam mengatur jadwal saya di kantor. Oh, area saya dalam menjalankan proyek kantor. Jadi, ketika kita melihat area ini sangat jelas, itu sangat membantu kita. Itu udah step one banget untuk kita aware dengan apa yang kita hadapi. Kenapa? Sama seperti juga dengan tali. Kalau kita mau mengurai tali yang kusut, kita biasanya harus mencari-cari, oh tali mana nih ya yang kalau saya tarik mungkin butuh tenaga paling besar, tapi kalau berhasil, tari-tari yang lain akan terurai dengan lebih mudah. Paham maksud saya? Jadi ketika hidup kita tuh kayak tali kusut, tapi kalau kita bisa menemukan tali yang tepat untuk kita tarik pertama kali, yang lain dan apalagi sudah berhasil, yang lainnya akan terurai dengan lebih mudah. Itulah yang akan saya bantu dalam sesi ini. Overview semuanya, kita sebaiknya mulai dari tali yang mana, atau kita mulai dari area yang mana. Jadi pertanyaannya, ujung pangkal mana yang lebih dulu ditarik, sama juga dengan area mana yang perlu dikembangkan lebih dulu nih keterampilan untuk dibereskan untuk menghadapi masalah ini. Biar gampang saya bikin segitiga ini gitu ya. Segitiganya ada ruang waktu, ada relasi, ada emosi gitu ya. Kenapa sih emosi paling atas padahal ini digemur-gemurkan semua orang. Aduh saya stres banget ya, aduh nggak bisa nih harusnya. Bahkan guru-guru ya, guru-guru aduh ini bingung nih gitu ya. Banyak banget emosional. Ini kayak iceberg, kayak gunung di tengah laut. Kalau mungkin pernah dengar iceberg teori. Jadi yang muncul di ujung puncak gunung itu adalah emosinya kita. Kita semua orang menyorot itu. Padahal kalau kita tenggelamkan diri, kita melihat situasi seluruh gunung itu, ternyata pondasi-pondasi yang lain itu lebih besar yang harus dilakukan. Seandainya pondasi-pondasi itu bisa di-manage dengan baik, emosional ini hanyalah jadi ujungnya doang, karena dia hanya yang kelihatan, tapi penyebab utamanya di bagian bawahnya dia. Nah, ini yang akan saya ulas. Jadi, ada urutannya. Menurut saya, ketika kita mau membenahi tali kusut ini, dimulai dengan area ruang dan waktu. Kemudian baru kita dengan relasi kita dengan anggota keluarga. Dalam pembahasan webinar-webinar ini akan saya fokuskan pada pengasuhan,
komunikasi dan pendampingan belajar. Dan terakhir baru dengan sendirinya emosi kita akan lebih rilis. Kira-kira seperti itu. Mari kita mulai dengan area yang pertama. Jadi ini ada namanya manajemen ruang dan waktu gitu ya. Kenapa sih area ruang dan waktu duluan gitu ya? Logikanya gini, tadi mungkin kalau Ayah dan Bunda ngikutin penjelasan saya dari awal, saya sudah menjelaskan bahwa yang menjadi perubahan besar dalam kehidupan selama kita WFH adalah kondisi saat ini. Masalahnya mungkin sebenarnya sering terjadi di rumah. Tapi selama ini kita punya escape room. Escape room untuk membuat kita lebih rilis emotion, berpikir lebih jernih, lalu kita balik lagi dan kita bisa lebih berkomunikasi, lebih bisa diskusi. Kali ini udah nggak ada escape room, karena kita nggak boleh keluar dari rumah. Jadi tension itu terasa besar, gitu ya. Nah, makanya yang pertama dibenahi adalah pembagian ruang, waktu, kebutuhan semua anggota di dalam rumah. Ini menjadi core utama. Bayangkan semua yang tadi udah di mana-mana digabung jadi satu, jamnya sama, jadwalnya sama, kebutuhan sama. Jam 9, si ayahnya mau B, si ibu mau C, anaknya mesti online. Wah, semuanya berbarengan, bingung. Dan itu kebingungan itulah yang memicu akhirnya emosional lebih besar. Makanya pertama adalah kita bagi ruang. Ini mungkin semoga Ayah dan Bunda sudah melalui masa-masa ini ya. Berbagi ruang. Berbagi ruang maksudnya seperti apa sih? Ada ruang makan. Kalau si adiknya, si Dedek nih, si anak pertama mau online jam 9, dia di online absennya di mana? Di ruangan mana? Yang proper yang mana? Tapi saya di jam segitu saya harus meeting di mana? Jadi pemilihan ruang untuk keperluan masing-masing. Karena di sini waktunya semuanya di dalam ruangan sama, di dalam rumah gitu. Ya. Hal yang prioritas sama dengan penting dan mendesak. Jadi harus penting dan harus mendesak. Jadi kalau dua-duanya, kalau penting tapi nggak mendesak, ya udah nanti aja gitu ya. Nanti dilakukan, kita atur gitu ya. Kalau nggak penting tapi mendesak, jadi didelegasikan. Jadi itu akan menjadi suatu berujung pada pembagian peran dan tanggung jawab nantinya. Kemudian pengaturan jadwal. Jadi pengaturan jadwal ini juga kuncinya banget. Semoga Ayah dan Bunda sudah mencapai posisi sudah mengatur jadwal dengan baik. Anak-anak udah kebayang gitu ya polanya, oh anak-anak saya jam segini mulai online-nya. Saya meeting-nya jam segini. Boleh nggak ya saya geser meeting-nya, bicara dengan pada tim, jam berapa anak seperti ini, lalu itu akan saya bahas detailnya biasa dalam pertemuan saya nanti yang ada tema khusus tentang manajemen ruang dan waktu, itu akan saya bahas lebih detail. Tapi poinnya adalah ketika kita menghadapi situasi ini, yang perlu Ayah dan Bunda lakukan pertama adalah manajemen ruang dan waktu. Kedua, kalau udah ngomongin ruang dan waktu udah diatur nih, nah ini manusianya bagaimana supaya bisa bekerja sama? Kan gitu pertanyaannya ya. Terutama anak-anak gitu. Di otak kita, aduh gimana nih anak-anak supaya bisa ikutin aturan yang kita sepakati gitu. Makanya perlu ada namanya penerapan disiplin yang positif. Jadi ini juga akan menjadi salah satu tema, yaitu penerapan disiplin yang positif. Kuncinya adalah bagaimana kita bersikap tegas dan baik dalam waktu bersamaan. Dalam disiplin positif itu, punishment bukan pilihan. Jadi banyak kita reward dan punishment gitu ya. Reward kita udah tahu ya, reward pokoknya anaknya berhasil, kita kasih reward, kasih apresiasi. Punishment itu anak itu kita memberikan hukuman. Ternyata dalam disiplin positif, hukuman itu bukan sesuatu yang direkomendasikan. Kenapa? Bukannya nggak membuat perubahan anak berhasil ya. Tentunya kalau ada anak yang bersikap yang nggak tepat, berperilaku kurang baik, dikasih punishment, biasanya langsung hilang tuh berubah. Iya, secara perilaku berubah. Tapi untuk jangka panjangnya, ternyata punishment itu menyebabkan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan atau pengalaman emosional yang nggak menyenangkan ke anak. Karena pada dasarnya anak itu yang dibutuhkan anak cuma dua. Dia merasa belonging itu merasa dimiliki sama orang tuanya. Dan kedua adalah merasa signifikan, merasa terlibat.
dia significant in this family gitu. Saya merasa saya memang significant, saya orang yang penting dan terlibat dalam family ini, dalam keluarga ini. 2 ini adalah kuncinya. Jadi kalau kita punya pemahaman ini, saya nggak bilang itu akan menjadi lebih mudah semuanya, gampang lah, itu enggak. Namanya parenting itu udah ada seninya. Itu seninya parenting, nggak ada rules 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Tapi yang saya tekankan dalam parenting selalu adalah value-nya yang ibu dan bapak bisa pilih gitu. Ketiga, libatkan anak untuk mengatur batasan. Dia udah bagi-bagi nih ruang dan waktu, jadwal. Nah, libatin anaknya untuk ngatur. Kamu, ini batasan saya nih, orang tua begini, anaknya maunya gimana gitu. Itu dilibatkan. Dan terakhir, ini yang paling penting, bahasa keren Inggrisnya connection before correction. Jadi, kalau mau bekerja sama dengan anak-anak, tingkatkan connection-nya dulu. Connection-nya dengan apa? Dengan lebih pahamin anak, lebih berempati sama anak, itu akan baru kita bisa mengkoreksi. Contohnya hal kecil ya, misalkan ketika ada anak, mungkin ya, ini saya pakai contoh biar mudah dipahami. Ada anak lagi main-main, pakai air tumpah gitu ya. Nah, ketika kita langsung kayak, itu kenapa sih marah-marah? Yang anak itu proses adalah, oh ini something wrong, saya nggak boleh. Jadi yang tersimpan adalah correction-nya dulu gitu loh. Padahal bisa jadi, padahal tujuannya kita kan sebenarnya kalau kita berpikir lebih netral lagi, yang bisa dilakukan apa sih sebenarnya, itu anaknya sengaja atau enggak, banyak ya fasenya ya, anaknya sengaja atau enggak, itu barang yang ditumpahinnya bisa diberesin lagi apa enggak. Sebenarnya banyak fase-fase itu sampai kita perlu, anak itu berhak untuk diomelin. Nah, itu adalah connection. Jadi ketika kita menanyai penyebab segala macam, kita ajak ngomong dan kita kasih tahu, itulah connection. Baru kita bisa koreksi. Ketika connection terbentuk, biasanya anak-anak lebih mudah dikoreksi, lebih mudah menerima kritik bahwa yang kamu lakukan salah gitu ya. Ini perbaikan. Jadi mereka lebih menerima, oh ini something yang memang wajar terjadi, tapi saya perlu melakukan perbaikan. Itu kira-kira. Seperti itu gambarannya. Oke Diana, thank you. Iya. Nah, ini bicara mengenai fase, Din. Ini ada pertanyaan. Dari Bu Urinesa. Bu Urinesa nanya, kalau dalam tahapan Kübler-Ross tadi, yang grafik itu, apakah semua individu itu mengalami fase tersebut, atau ada yang bisa langsung lompat ke tahapan tertinggi, misalnya dari shock langsung ke depression gitu. Nah, bisa nggak, Din, apa itu terjadi pada individu, atau semuanya mengalami fase yang sama? Oke. Secara garis besar semuanya mengalami fase yang sama, gitu ya. Tapi yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah durasi tahapan itu terjadi, gitu. Bisa aja ada orang yang misalkan dia shock denial-nya cuma sebentar, kayak kenapa, terus besoknya mungkin nggak besok lah ya, mungkin dalam fase berikutnya dia udah mulai langsung masuk fase-fase yang frustasi, lalu dia langsung ke depresi gitu ya. Jadi tapi kenapa seakan-akan langsung depresi? Karena durasinya pendek. Nah, itu yang biasanya terjadi. Padahal kalau diulas satu-satu, biasanya setiap orang akan mengalami fase-fase itu. Tinggal di setiap fase itu berapa lama yang dibutuhkan atau yang mereka alami sampai akhirnya berpindah ke fase yang lainnya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you Diana. Silakan lanjutkan. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Tadi ngomongin memahami, tadi kita bicara ruangannya dulu ya. Ruangannya, gimana cara supaya ruangan dan jadwalnya diatur. Karena itu area pertama. Kalau udah beres, baru saya bicara soal relasi. Nah, kalau ngomongin relasi, artinya hubungan ayah dan bunda dengan anak. Bahkan ayah dan bunda sendiri sih sebenarnya. Cuma di sini saya akan membahas tentang ayah dan bunda dengan anak-anak. Yang pasti kalau mau bekerja sama dengan orang, gitu kan ya, mau kita bisa didengarkan, kita harus memahami orang itu dulu. Itu kan ya sistemnya. Ayah dan bunda juga pasti dalam dunia kerja akan seperti itu. Nah, makanya di fase ini saya ingin step pertama ketika kita mau memulai relasi kita dengan anak-anak kita harus dulu pahami karakteristik anaknya.
Pertanyaan saya kalau ngomongin karakteristik anak, saya selalu tanya dulu ke orang tua, emang anaknya ibu atau anaknya bapak itu umur berapa gitu. Jadi saya nggak bisa pukul rata. Kenapa? Karena ada perbedaan setiap usianya. Nah, saya saat ini mau polling juga nih, orang tua yang ada di sini, itu anak-anaknya kebanyakan usia berapa? Kita coba polling dulu, kita lihat lagi biar saling kenal. Oh, ternyata saya punya banyak teman yang masih usianya sama-sama SD, masih umur segini gitu. Silakan ada pollingnya. Oke. Berapa usia anak Anda sekarang? Pilihannya bisa lebih dari satu ya. Siapa tahu ayah dan bunda punya anak, 2 anak, 3 anak, itu bisa langsung dipilih. Oke, saya kasih waktu. Silakan diisi biar keisi semua gitu ya. Ada yang pilihannya 3 sampai 6 tahun. Ada yang 7 sampai 11 tahun, 12 sampai 15 tahun. Ada yang 16 sampai 20 tahun atau lebih dari 20 tahun. Gitu ya. Silakan diisi, dipilih, diklik-klik aja pilihannya. Saya kasih waktu lagi supaya semuanya bisa kesempatan untuk mengisi, baru nanti kita lihat pollingnya bareng-bareng. Sudah diisi? Oke. Kayaknya lihat pollingnya, hasil pollingnya. Saya pengen tahu juga ada berapa banyak yang anaknya misalkan 3 sampai 6 tahun gitu ya, lagi unyu-unyunya banget tuh. Oh iya, ini menarik ya. Jadi paling tinggi, kalau bisa dilihat paling tinggi usia 7 sampai 11 tahun, berarti anak-anak SD nih. Yang berarti orang-orang tua yang ikut dalam webinar ini kebanyakan anak-anak SD gitu ya. Kemudian menyusul 24 orang, anaknya usia 3 sampai nonton TK kali ya, ini bisa TK. Ada yang teenagers juga 12 sampai 15, bahkan juga ada 16 sampai 20 tahun. Ada yang bahkan 20 tahun. Oke. Apa sih gunanya saya nanya-nanya gini? Udah tahu usia. Nah, ini saya kalau saya lagi konseling sama klien saya gitu ya. Ini kalau psikolog perkembangan psikolog anak biasanya ini harus nyantol di kepala gitu ya. Harus nempel di kepala, namanya tugas perkembangan. Jadi di kita, bahkan ini nggak cuma anak-anak ya, bahkan kita sebagai orang tua dan manusia, itu ada tugas perkembangan dari lahir sampai kita udah tua nanti. Tapi yang saya ambil di sini saya bahas hanya usia dari anak lahir sampai kira-kira anak usia sekolah sampai 20 tahun gitu ya. Apa sih tugas perkembangan? Ini tugas perkembangan Erikson yang punya namanya Bapak Erikson ya gitu. Dan ini social emotional. Jadi setiap tahapan usia, misalkan usia 1 sampai 3 tahun itu setiap tahapan kita tuh sebagai manusia punya tugas masing-masing dalam perkembangan. Tugas-tugas itu yang memberikan kita punya karakter sebagai anak usia segitu. Misalkan kayak anak lahir sampai 1 tahun. Mereka tuh di dalam tuh sosial perkembangannya mereka lagi belajar untuk percaya atau nggak percaya sama orang. Dari mana sih? Bisa anak kecil ngapain sih baby? Nangis gitu ya. Pas nangis itu mereka lagi mencoba berkomunikasi lewat tangis. Saya bisa nggak percaya sama orang tua saya? Ketika saya menangis, saya dikasih susu, artinya orang tua memberikan bentuk kasih sayangnya gitu kan ya. Perhatian dengan menyusui gitu. Di situ trust-nya terbangun. Makanya ini penting banget. Lalu kalau usia 1 sampai 3 tahun. Biasa kalau ayah bunda perhatiin atau ingat lagi nih ya. Waktu anak-anaknya usia 1 sampai 3 pasti dia udah mulai mencoba melakukan apa-apa sendiri. Kayak udah bisa megang ini sendiri, nyobainnya. Karena apa? Karena dalam tugasnya karakteristiknya mereka, di usia ini mereka lagi mencoba mandiri. Jadi penting banget nih ketika kita paham, oh anak usia 1-3 lagi pengen mandiri, jadi ketika mereka mencoba melakukan sesuatu, ya kita nggak boleh bilang, awas jangan pegang. Kenapa? Tanpa sadar kita tidak memahami tugas perkembangannya mereka. Tanpa sadar kita juga membuat dia merasa, oh saya nggak boleh megang semuanya. Akhirnya tanpa sadar kita membuat tugas perkembangannya nggak optimal. Sama juga
Kalau usia 3-6 tahun, biasanya anak-anak udah mulai kayak anak orang gede. Cara ngejawabnya udah kayak, kok bisa sih dia ngejawabnya kayak gitu ya. Terus atau kok dia bisa ngelakuin hal-hal yang bagi kita, nih anak masih kecil, kok dia bisa melakukan hal-hal seperti kakak-kakaknya yang udah umur 12, udah umur bahkan udah kayak gitu gede gitu. Kenapa? Karena dia udah ada rasa ingin tahu, dia pengen nyobain melakukan kegiatannya orang dewasa. Gitu. Dia pengen merasakan bahwa dia bisa ngerjain itu gitu. Nah, lalu masuk ke usia 7-11 tahun. 7-11 tahun ini adalah fase-fase biasa anak SD gitu ya. Saya selalu bilang ini fase-fase eksplorasi. Kalau yang lahir dari umur 1 lah, dari umur 1 sampai 6 tahun tuh fase-fase kita mengaktifkan sensori. Nah, kalau ini 7-11 eksplorasi. Kenapa eksplorasi penting? Karena pada usia seperti ini, karakteristik yang perlu ayah bunda pahami secara sosial emosional adalah anak ini butuh merasa didukung bahwa dia adalah anak yang kompeten, anak yang produktif, anak yang mampu melakukan apapun juga. Jadi fase 7-11 ini biasanya ada dua sisi ya selalu ya. Sisi satu dia akan selalu kompeten, tapi pada kenyataannya banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin anak nggak sekompeten itu. Makanya dia akan merasa gagal. Yang penting adalah di fase 7-11 ada bagaimana ayah dan bunda ini memahami karakteristik anak bahwa di usia ini mereka rentan untuk menghadapi kegagalan. 7-11. Nah, dengan pemahaman ini artinya kita bisa punya batasan dong. Kita tahu batasannya. Oh, oke. Kalau saya ngomong sama 7-11, mereka akan nyobain ini, nyobain itu. Itu udah karakteristik dia. Aku mau cobain dong les ini, mau les drum. Habis itu aku mau les piano, aku mau les ini gitu. Kasih aja, tapi kalau kita kasih semuanya setiap seminggu sekali ganti, selain uang lesnya mahal gitu ya, tapi komitmen anak juga kebentuk. Makanya itulah nanti gunanya adanya tadi batasan-batasan, disiplin yang positif, karena kita harus membangun kompetensi anak supaya dia mengecap namanya dia mampu atau enggak. Kalau dia hadapin kegagalan kayak gimana. Nah, ini momen-momennya, tugasnya. Tugas perkembangan di mana ayah dan bunda perlu bantu. Lalu yang terakhir ini masa teenagers. Teenagers ini cari identitas diri. Bakal beda banget karakteristiknya. Yang dulu ayah bunda kayaknya merasanya saya kalau ngomong kagak dijawab-jawab, kagak dilawan-lawan. Nanti umur 12-20, ini kenapa omongan saya selalu dilawan gitu ya. Kayak seakan-akan, kayak selalu saya salah gitu. Kenapa? Karena posisi kita sudah mulai harus sefrekuensi sama dia bahwa kita adalah teman diskusi. Kenapa? Karena mereka sudah mulai mencari identitas diri. Percakapan mereka itu udah bukan sekedar saya mau atau mampu, tapi saya ini siapa, karakteristik saya kayak apa sih gitu tuh. Itu obrolan-obrolan. Nah, inilah pemahaman dasar tentang karakteristik anak. Karena pada dasarnya anak itu belajar dari lingkungan. Jadi kalau kita membentuk lingkungan yang sesuai kita inginkan, yang dengan value-value keluarga kita, otomatis anak akan mempelajari lingkungan itu. Karena itulah caranya mereka untuk survive dalam lingkungan. Kedua, perilaku anak sama dengan keinginan mereka untuk merasa belonging atau dimiliki dan juga merasa signifikan. Itu prinsip dasarnya. Yang tadi saya sudah bahas juga. Jadi, kalau sampai ada anak yang berperilaku masalah, jangan ngelihat perilakunya aja. Jangan berhenti di situ. Tapi manfaatkan perilaku yang Anda lihat itu sebagai guidance atau arahan supaya Anda memahami lebih jauh apa sih yang membuat dia berkecil hati. Karena perilaku bermasalah artinya dia sebenarnya bentuk dia nggak dimiliki, bentuk dia nggak merasa diakui. Tapi bentuknya beda, bentuknya banting barang, ngomongnya berantakan, jadi bengal gitu. Padahal intinya tuh bukan itu gitu. Nah, makanya itu pemahaman yang dasar banget, value-value itu penting sekali. Lalu berikutnya kita harus memperlakukan anak setara. Dalam seminar-seminar dengan orang tua dalam parenting saya selalu tekankan bahwa coba deh percaya sama anak, ayah, dan bunda. Terutama dalam ngomong ya, bicara gitu. Kita harus percaya bahwa mereka setara. Mereka umur 5 tahun, 6 tahun, perhatiin deh, apalagi anak zaman sekarang ya, itu mereka ngomongnya tuh udah benar-benar kayak orang dewasa dan mereka bisa jadi diskusi, seperti itu. Dan jadi kesetaraan itu penting, bahkan termasuk kesetaraan dalam value-nya sebagai manusia. Dan yang terakhir, dalam memakai karakteristik, ini yang paling penting.
setiap anak itu pasti akan pernah ngalamin kesalahan, termasuk kita. Jadi, anggaplah kesalahan itu adalah kesempatan berharga untuk belajar. Jangan menjadikan kesalahan anak-anak itu adalah momok bagi dia. Karena begitu once kita memperlakukan kesalahan itu seakan-akan momok, anak itu mungkin tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, tapi perkembangan sosial emosional atau mentalnya berbeda dengan anak yang tahu bahwa kesalahan itu adalah pembelajaran. Paham ya? Jadi kesalahan. Naruh ini tumpah pecah, terus udah lain kali nggak boleh main lagi gitu ya. Dia nggak akan pernah main sama sekali. Tapi ketika dia diajarkan, diposisikan bahwa itu adalah kesempatan belajar, oke, dengan kamu tumpahin barang ini, emang tadi kamu megangnya gimana? Aku taruh aja gitu. Yo, berarti pelan-pelan, dikit-dikit. Paham? Jadi itu ada proses pembelajaran di sana gitu. Itu yang perlu kita yang kita kejar tuh adalah proses belajarnya, tidak supaya anaknya nggak ngulangin kesalahan. Karena anak itu bukan cuma perlu belajar gitu ya, nama juga belajar kan, mungkin mereka belum tahu. Nah, untuk bisa memahami baru kita bangun komunikasi efektif. Dengan cara apa? Nah, ini mungkin nyambung dengan tadi connection before correction, yaitu empati. Empati apaan sih? Oh, kalau anak cerita ikut nangis gitu ya. Enggak ya, kayak kita nonton drakor gitu kan. Lagi nonton terus nangis gitu ya. Itu simpati ya. Kalau empati itu adalah lebih daripada simpati. Karena kita akan bisa memahami perasaannya dan persepsi anak. Itu yang paling penting. Gimana caranya? Ditanya perasaannya. Emang kamu ngerasain apa? Tadi emang kamu memikirkan apa sampai kamu ngelakuin itu? Gitu. Jadi biasakan anak untuk mengeluarkan persepsinya dia. Jangan-jangan adanya permasalahan atau konflik itu karena ada perbedaan persepsi antara ayah dan bunda dengan anak. Makanya ayah dan bunda juga perlu menyampaikan perasaan atau persepsinya. Ini saya pakai contoh pada contoh kasus gitu. Misalkan mungkin aja ada ayah dan bunda, anaknya pernah nih tiba-tiba nyelonong aja pergi ke rumah tetangga ya. Biasanya memang sering main sama tetangga gitu ya. Ini misal anggapannya sebelum WiFi ya. Pergi ke rumah tetangga gitu. Udah pergi ke rumah tetangga main, semua orang rumah panik gitu. Wah, panik nih, kenapa kok nggak ada anaknya segala macam. Nggak, 2 jam 3 jam kemudian anaknya datang tuh, santai, ketawa-ketawa, seneng kan dia habis main sama tetangganya gitu ya. Lalu biasanya apa yang kita biasa refleksnya kita apa? Marah ya, marah, teriak-teriak, ngebentak gitu. Dalam parenting saya nggak pernah bisa bilang kayak, ibu jangan marahin bu, nggak mungkin. Kenapa saya tidak pernah melarang? Karena bentuk marah yang dikeluarkan pertama kali itu sebenarnya rilis suatu perasaan. Tapi yang saya selalu tekankan adalah ketika ayah dan bunda marah dengan situasi yang mencekam itu, ayah dan bunda sebenarnya sadar nggak sih kenapa ayah dan bunda marah gitu. Nah, yang saya tekankan penyebabnya apa? Marah karena temen anaknya main di luar doang? Enggak kan? Sebenarnya yang paling ditakutkan apa? Adalah perasaan takut ayah dan bunda kehilangan anaknya. Karena ayah dan bunda nggak tahu anaknya di mana tadinya. Terus anaknya datang, kasih tahu anaknya main, oh ternyata langsung aja dibentak gitu kan. Karena emosi itu sebenarnya kita melampiaskan emosi. Nanti nggak bisa kita kayak ideal banget. Nah, ketika terjadi seperti itu, muncullah pentingnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu seperti apa? Yang tadi, kasus yang tadi. Setelah mungkin marah, sama-sama menenangkan diri, tanyakan, habis sudah menenangkan diri, nanya baik-baik ke anaknya. Tadi kamu kenapa kayak gitu? Anak itu salah, kita bertanya kepada anak untuk memastikan apa yang dirasakan dan persepsinya dia. Supaya kalau ada yang salah dalam persepsi anak itu, kita bisa benahi baik-baik. Itu yang pentingnya. Lalu kita bisa ungkapkan perasaan kita. Kenapa tadi kita marah? Biar anaknya tahu kalau dia dimarahin bukan karena sekedar dia nggak boleh main ke rumah tetangganya, tapi karena orang tuanya sayang banget sama dia, takut kehilangan anaknya. Ini hal-hal yang jarang dilakukan, tapi perlu menurut saya, jelasan persepsinya. Baru nanti ngomongin fokus pada solusinya apa. Gimana sih cara nyelesainnya gitu. Oh berarti next time kasih tahu dong kalau kamu pergi lagi, seperti itu. Nah kira-kira itu gambarannya tentang memahami karakteristik dan juga komunikasi yang efektif. Oke Diana, thank you Din. Nah kita masuk sesi tanya jawab yang ketiga. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Renesa. Ibu Renesa tadi, saya tertarik banget dengan yang tadi koreksi penuh penghargaan. Tetapi biasanya dari awal itu kita udah langsung masuk ke koreksi.
Jadi ada lompat tanpa adanya fase koneksi. Jadi hubungan antara orang tua dengan anak itu nggak baik nih, Din, nggak bagus gitu. Nah, gimana caranya membuat hubungannya ini bisa lebih lebih baik lagi, bisa diperbaiki sehingga koneksi antara orang tua dengan anak itu juga semakin bagus. Gimana, Diana? Silakan. Oke, iya. Oh, ini nyambung sama tadi contoh tadi ya. Mungkin saya biar lebih clarified contoh yang tadi. Nah, kayak contoh yang tadi, anak itu kabur gitu ya. Bukan kabur, anaknya main gitu ke rumah tetangga ya. Nggak ngomong-ngomong, kan status masalahnya itu. Lalu datang, ya pasti refleks marah lah ya. Kamu kenapa baru balik kemana aja? Misalkan kayak gitu. Itu nggak bisa dihindari tuh biasanya. Meskipun nanti ayah dan bunda mungkin sudah mengikuti sesi khusus untuk membangun disiplin positif, itu hal-hal yang kadang-kadang saya merasa saya nggak bisa meminta atau memaksa ayah dan bunda mengontrol supaya nggak marah meledak saat itu juga. Kenapa? Karena somehow itu adalah ekspresi perasaan gitu ya. Nah, ketika ibu mengeluarkan ekspresi perasaan seperti itu kan marah tuh. Langsung tuh itu menjadi correction kan, tanpa connection. Jadi coba bayangkan jadi anaknya ya. Datang, ada seneng main, datang dibentak, kaget gitu kan. Nah, itu perasaannya apa? Biasanya pasti kaget, terhenyak gitu ya, terus langsung kayak, aduh salah apa nih, kenapa? Langsung nangis. Anaknya juga nggak ngerti kenapa, tapi dia ikut nangis karena dia takut. Jadi tersampai takut gitu. Ketika itu terjadi, itu pasti terjadi namanya konflik. Gitu kan, konflik. Pertanyaannya, gimana nih sebenarnya supaya correction yang udah dari awal udah terjadi duluan kan? Belum boro-boro connection, jadinya udah correction dulu. Nggak masalah. Setelah itu terjadi, rekonsiliasi. Saya selalu pakai cara rekonsiliasi aja. Masalah itu tidak akan bisa diselesaikan kalau kedua belah pihak, ini terjadi untuk semua relasi ya, nggak hanya dengan anak, dengan pasangan juga, dengan teman, kerabat, apapun. Kalau ayah dan bunda punya masalah terhadap seseorang, adalah bagi anak-anak, dua-duanya lagi masalah dan lagi meledak-meledak, lebih baik kasih time out ke diri masing-masing untuk menghilangkan emosinya, diredain dulu. Baru setelah itu bangun connection-nya. Baru bangun connection-nya dengan apa? Dengan obrolan tadi saya bilang. Nanyain, tadi bisa dimulai dengan minta maaf? Kalau memang ayah dan bunda salah, gitu kan? Kadang-kadang anak kecil belum tentu selalu minta maaf kan, belum tahu ya. Jadi kita bisa mencontohkan, memberikan contoh kepada anak bagaimana kebesaran hati ayah dan bunda bisa minta maaf kalau memang salah. Minta maaf, lalu tanyakan pendapat persepsi mereka. Tadi kenapa kamu pergi jalan-jalan ke situ? Apa yang kamu cari? Kamu ngapain? Itu connection loh. Connection itu sifatnya biasanya menurut saya paling gampangnya itu adalah diskusi aja. Diajak diskusi, diajak ngobrol, tapi obrolannya itu deep, dalam. Nanyain perasaan, nanyain pemikiran kamu, nanyain pendapat anaknya. Karena komunikasi harus dua arah, berarti tadinya bertanya, lalu orang tua juga harus berbesar hati untuk jelasin. Dengan adanya habit seperti itu, biasanya connection akan kebentuk. Dan nggak usah muluk-muluk atau ketakutan, nanti saya nanyanya kayak psikolog nanya nggak ya, nanya dalam banget gitu ya. Nggak usah. Kalau lagi ada masalah, ngebahas masalah itu. Kalau lagi nonton, ya bahas tentang filmnya. Kalau tergantung konteks. Tapi kalau masalah tentang perilaku, berarti bahas tentang kejadian yang tadi terjadi nih yang bermasalah itu apa, dibahas, dilihat. Kira-kira seperti itu penjelasan saya. Semoga membantu ya. Thank you, Diana. Ya. Oke. Silakan lanjut. Iya, ini tinggal 2 bagian terakhir. Tadi kita udah bahas tentang emosional, udah ngebahas tentang relasi gitu ya, pemahaman karakteristik anak, komunikasi. Nah, sekarang kita beralih pada scoop yang berikutnya, yaitu tentang pembelajaran. Bagaimana ayah dan bunda harus mendampingi anak belajar di rumah. Yang mungkin selama ini tugas paling besar diambil peran ini oleh guru langsung di sekolah. Hampir sekitar berapa jam tuh ya, 8 jam mungkin ya. 6 jam, 8 jam itu oleh guru. Nah, maka dari itu bagian ini kalau ngomongin dampingin anak belajar harus kita pahami adalah kemampuan kognitifnya anak. Saya kasih beberapa value-value penting dalam kita memahami kemampuan kognitif anak. Yang pertama, setiap anak itu unik. Kemampuan belajar mereka berbeda-beda.
Ini value dasar banget yang harus dipahami dan dipegang sama orang tua. Kalau kita memahami bahwa setiap anak unik, kita sudah akan tidak lagi tertarik untuk membandingkan anak satu dengan yang lainnya atau sini sama sini. Enggak ada. Karena kita akan fokus bagaimana kita mengenal lebih jauh karakteristik anak dan bagaimana kita mengoptimalkan karakteristiknya dia. Entah itu karakteristik secara social emosional maupun karakteristiknya secara kemampuan kognitifnya mereka. Kedua, perilaku bermasalah, balik lagi, ini benar-benar kasat mata doang. Kalau tadi saya sempat bilang ya, tadi ada segitiga yang emosional ya, ini mirip lah. Ini saya pakai contoh kalau saya dulu di sekolah gitu ya, waktu saya masih kerja di sekolah, guru biasa kalau jadi psikolog sekolah tuh ya, kiriman dari guru-guru, Miss, ini anak si A, ini si B, si C. Bisa bilang semua anak-anak bisa dari 10 yang datang ke saya, 8 masalahnya tuh sama. Miss, dia nggak bisa fokus di kelas, ganggu temennya. Itu mirip-mirip berapa sih gitu ya. Kalau saya hanya fokus pada masalahnya yang disampaikan ke saya, artinya saya hanya fokus pada kasat mata. Padahal cara membantu mereka, membantu anak-anak ini, bahkan membantu guru-gurunya, adalah saya harus memahami penyebabnya yang membuat perilaku mereka seperti itu. Jadi biasanya saya akan cari tahu kenapa sih mereka kok nggak fokus. Ada yang memang masalah konsentrasi. Ada juga anak-anak yang memang ternyata ya gimana dia mau fokus, kemampuan dia untuk mendengarkan atau paham hal-hal yang lisan itu kurang. Tapi duduknya paling belakang. Ya udah, jadi kalau gurunya lagi jelasin, dia kayak ya menerawang denger enggak ya mendingan dia gangguin temennya ya, lebih seru gitu buat dia, namanya juga anak-anak. Nah, tapi yang ke capture sama orang tua atau guru biasanya adalah perilakunya di depan, mesinnya di dalam ini nggak ke capture nih gitu. Dan padahal itu penting ketika kita memahami karakteristik kognitifnya anak. Kenapa? Karena begitu kita tahu, oh anak saya ini logikanya lebih kuat nih dibandingin daya ingatnya. Udah deh, jadi saya nggak perlu nih sebenarnya suruh dia ngafalin gitu ya. Nah ini orang tua kadang-kadang belum paham kenapa, karena biasa terbentuknya dengan bahasanya bukan logika, bukan daya ingat. Bentuknya adalah kegiatannya. Pertanyaan orang tua bisa gini, kenapa ya anak saya kalau lagi main games ya, itu mainannya susah, padahal mainannya susah, tapi kok mereka bisa sampai level atas ya? Tapi disuruh kerjain pelajarannya, suruh ngafalin sejarah setengah mampus gitu. Saya udah ngajarin sampai begadang-begadang besok lupa. Gitu ya, itu sering banget di seminar tuh udah jadi masalah common gitu ya. Ternyata kalau kita lihat kemampuannya, kita telusuri dan kita pahami kemampuan anak ya beda. Ketika anak melakukan games yang sifatnya susah-susah itu, yang mereka pakai kemampuan logikanya, bukan daya ingatnya. Di mana jangan-jangan anaknya ayah dan bunda memang logikanya kuat, tapi daya ingatnya lemah. Jadi begitu disuruh pelajarin sejarah, suruh menghafal, itu kan aktivitas belajarnya menuntut dia memakai kemampuan daya ingat lemah. Jadinya dia nggak hafal-hafal. Tapi kalau aktivitas belajarnya menuntut dia untuk menganalisa, mungkin dia kerjain. Kalau kita nggak paham situasi ini, kita cuma ngelihat, nih anak saya nih nggak jelas nih, nggak konsisten banget sih. Kadang malas, kadang enggak. Loh, bukan kadang malas, kadang enggak. Jangan-jangan ada yang dia memang nggak mampu. Supaya lebih paham, biasanya nih saya bawa di seminar. Kayak gini, seandainya anak Anda kidal kanan kiri ya. Terus anaknya mau gabung ke klub tenis. Anaknya suka nih main tenis, gabung klub tenis gitu. Pertanyaan saya biasanya ke ayah dan bunda adalah, ketika anaknya bergabung dalam klub tenis, ayah dan bunda akan meminta anaknya memegang raket itu dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan. Silakan Jadi kalau kita bicara tentang kognitif, itu ibaratnya tadi bayangin ya, ada anak kidal mau main klub tenis. Kidal itu biasa sesuatu yang unik dibandingkan anak-anak pada umumnya, karena anak-anak pada umumnya tangannya kanan. Sama, ketika ibu dan bapak di sini atau ayah dan bunda di sini bicara soal kemampuan kognitif, setiap anak unik. Jangan-jangan profil kognitif anaknya ayah dan bunda itu juga unik. Ada yang kesannya kidal. Dia hanya kuat di satu sisi tapi lemah di sisi lain. Kalau anak kidal disuruh megang raket kanan, gampang atau susah? Biasanya agak sulit. Kenapa? Raket tenis kan berat ya. Dari kecil dia sudah bawaannya udah pasti kuat di sebelah kiri. Jadi kalau tiba-tiba disuruh aktivitas di kanan, ini akan lemah setengah mati. Jadi akan lebih enggak. Jadi bayangkan kalau ada
anak kidal disuruh latihannya pakai tangan kanan, itu kerjanya 2-4 kali lipat karena dia harus kuatin ototnya dulu baru main teknik. Sedangkan kalau di sini ototnya udah kuat tinggal main teknik aja. Nah, teknik yang diberikan biasanya apa sih? Gimana kalau ada orang menyerang ke sisi kanan? Sama. Ketika dalam kemampuan kognitif anak yang kuat mungkin yang unik. Oh, logikanya. Tapi dia lemah banget daya ingatnya. Artinya ketika dalam performance belajar, ketika dia dalam performance belajar yang menuntut area perlombaannya adalah mengingat, menghafal, pasti dia lemah banget gitu. Jadi, tapi pertanyaan saya dengan adanya analogi tadi, apakah kita akan menyuruh anaknya menghafal? Jangan. Jangan menyuruh anaknya menghafal mati titik koma. Kenapa? Loh, kemampuan dia lemah. Itu dasarnya adalah seperti itu. Tapi kita manfaatkan kemampuan logikanya, kemampuan kognitif yang lain untuk membantu dia performance belajar di area yang menuntut dia untuk mengingat. Pasti ada strategi-strategi belajarnya. Sama seperti anak kidal pasti diserang sama musuh sebelah kanan, orang musuh tahu itu paling lemah, tapi dia dilatih supaya kalau ada bola datang ke sebelah kanan dia harus bagaimana. Nah, latihan-latihan itulah yang menjadi istilahnya di dalam pelajaran kita strategi belajar. Makanya bagaimana profil itu, mungkin saya langsung keluarkan semuanya biar kebayang. Jadi ini garis besarnya profil-profilnya. Ada kemampuan visual spasial, itu kemampuan kita melihat atau membayangkan, mengimajinasikan. Biasa kalau geometri gitu ya, atau SD misalkan kenal bentuk ruang, luas, keliling. Nah, kalau anak visual bagus dia akan bayangkan. Audio itu apa? Anak-anaknya bisa memahami instruksi atau penjelasan lisan. Gitu. Dia bisa mendengarkan penjelasan lisannya, dia paham maksudnya apa. Lalu daya ingat ini macam-macam. Ada beberapa anak daya ingatnya dia cepat menyerap, tapi dia lupa untuk narik informasinya. Jadi efek-efeknya adalah dia dia cepat paham apa yang dijelaskan, tapi dia suka lupa saat ngerjain. Itu juga ada masalah-masalah daya ingat. Lalu kemampuan logika berpikir itu masalah tahu sebab dan akibat cara menyelesaikan masalah. Lalu juga ada kemampuan kecepatan berpikir. Kecepatan berpikir itu apa sih? Anaknya ini biasanya kalau anak-anak nih kecepatan berpikirnya bagus, cepet ya gitu ya. Dia tuh secara otomatis ngerjain sesuatu semua cepet. Gitu. Nah, tapi yang dari semua proses pembelajaran kita, semua profil kemampuan kita, sebenarnya kita punya gudang yang namanya pengetahuan. Itu tujuan akhir kita dalam belajar, yaitu gudang pengetahuan itu keluasan dan kedalaman pengetahuan. Dan itu fase prosesnya akan panjang hingga mencapai sana. Tapi dengan kita memahami tadi, kemampuannya visualnya bagus, audio bagus, tapi daya ingatnya kurang. Jadi saya strategi belajarnya gimana ya? Nah, ini biasanya saya akan bawa dalam satu sesi khusus. Kenapa? Kalau saya bawain di sini panjang banget. Tapi yang value yang perlu ditangkap dalam penjelasan ini adalah anak-anak bakal punya perbedaan macam-macam kemampuan yang kurang atau lebih. Tugasnya kami, psikolog-psikolog, guru-guru, dan orang tua memahami dan memanfaatkan yang lebih untuk mengatasi yang lemah gitu. Prinsipnya seperti itu. Dari situ baru kalau udah paham kita bisa masuk ke pendampingan online belajar. Ini ada sesi khusus juga nanti lebih dalam lagi tentang online belajar, tapi ini adalah hal-hal penting dari saya ketika ngomongin online. Di luar masalah teknisnya, pentingnya online learning adalah ibu dan bapak, ayah dan bunda, semuanya harus tahu bahwa tugasnya utama dalam belajar adalah membangun kemandirian anak. Jadi dari awal libatkan anak untuk pahami sistem yang diterapkan sama guru di sekolah. Oh, ternyata sistem itu bukan sistem IT-nya ya, bukan sekedar itu, tapi setiap jam segini saya harus absen. Tanggal segini saya harus kumpul yang dibangun. Itu harus dilibatkan anak-anak supaya tahu, supaya bebannya nggak hanya di orang tua harus setiap hari kayak itu ya, kayak checklist. Ayo kamu udah kumpul nggak? Libatkan anak secara mandiri. Tugasnya ayah dan bunda mendampingi, melihat apakah dia menjalankan sistem itu dengan baik. Kesulitannya di mana baru dibantu. Kedua, dia libatkan untuk pahami online application-nya.
Mungkin anak yang TK agak sulit ya, tapi kalau udah masuk SD, saya rasa dengan perkembangan anak-anak yang sudah terbiasa dengan teknologi akan lebih mudah gitu. Namanya juga libatkan anak untuk pahami. Ada beberapa anak yang mungkin butuh waktu lebih lama, ada yang anak butuh cepat. Nggak apa-apa. Tapi dari awal libatkan sampai dia akhirnya terbiasa, meskipun waktunya lama. Gitu. Ketiga, orang tua bukan guru, tapi tugasnya ayah dan bunda di sini adalah pendamping belajar. Bedanya di mana? Bedanya adalah bukan ayah dan bunda di sini yang harus jelasin abis-abisan semuanya, tapi damping anak supaya anak yang memahami materinya itu. Dengan cara gimana? Dengan pahami konsep. Jadi ketika ada konsep pembelajaran, kita suruh anaknya yang ngikutin konsep-konsepnya seperti apa, kita meneruskan penjabarannya itu, tapi jangan kita merangkumkan, jangan kita yang ngerjain, atau kadang-kadang biasa orang tua suka gemes ya, ini jawabannya loh, udah jawabannya A aja, ini kamu yang tadi kamu nggak lihat, nggak baca. Jadi kita saking udah gemes dengan proses itu karena kita sudah cepat menangkapnya. Yang mau kita kembangkan adalah kemampuan anak itu belajar, mempelajari materinya dia sampai akhirnya bisa mengerjakan secara mandiri. Karena kemandirian itu adalah tujuan utamanya anak supaya dia bisa paham instruksi, tugas. Dengan kayak gini semuanya akan lebih bisa dilalui gitu. Kira-kira seperti itu. Oke Diana, thank you. Iya. Kita masuk kira-kira materinya seperti ini itu. Pertanyaan yang terakhir ya. Iya. Oke, baik. Nih, ini ada satu pertanyaan nih dari Bu Kamelia. Ini kalau saya melihat Bu Kamelia betul-betul menghadapi situasi yang sangat membingungkan. Jadi Bu Kamelia ini punya 3 putra dan putri, kemudian Bu Kamelia dan suaminya ini juga bekerja, tapi memang bekerja dari rumah. Nah, yang jadi problem itu karena Bu Kamelia dan suami juga bekerja, jadi kadang ada kondisi meeting dari rumah, plus juga ada school from home anak-anaknya. Bahkan anaknya yang TK ini kadang udah didampingi school from home pun masih suka nempel minta ditemenin main. Padahal mungkin ibu bapaknya lagi mau meeting atau mungkin juga mau melakukan pekerjaan kantornya gitu kan. Jadi kebayangkan gimana hektiknya Ibu Kamelia dan pasangan ini. Nah, ini gimana caranya Din supaya kita bisa mengatur waktunya, terutama untuk pekerjaan kantor dan juga pekerjaan rumah. Kira-kira gitu Diana. Oke, sorry maaf tadi itu anaknya 3, anaknya 3. Yang kedua usianya masih TK, yang ketiga udah kelas 3 SD, gitu. Oh oke, ya, sip. Saya bantu menjawab ya. Mungkin belum sampai detail jawab, tapi saya semoga bisa membantu. Kalau ketika saya coba reframe lagi ya. Ya. Situasinya. Ya. Nah, gimana cara manage-nya? Ini kalau dilihat runutan tadi yang segitiga ya, saya bilang ruang dan waktu, relasi sama emosi gitu ya. Ini ruang dan waktu harus bermain dulu gitu ya. Dipilah dulu siapa ayah dan bundanya, jadwal meetingnya gimana, situasi polanya kerjanya kayak gimana. Kan setiap kantor punya ada pola masing-masing. Ada yang harus pantengin laptop, ada yang meetingnya checkpoint-nya di jam-jam tertentu gitu. Itu didiskusikan jam-jamnya. Kenapa? Karena ayah dan bunda harus berbagi peran nih. Ada saatnya jangan-jangan ayahnya yang harus bermain peran memanage anaknya, ada yang si ibunya yang manage anaknya. Itu harus dibagi dari awal. Dengan cara dirundingkan. Kan anak-anaknya jadwal udah jelas tuh, nanti apa. Jadi dirundingkan, makanya guna manajemen ruang dan waktu. Di-manage, oke jadwal segini. Nah, kedua biasa ada benturan jadwal. Anak lah, jadwal, segala macam. Itu diatur. Bahkan kalau bisa dikonsultasikan kepada pihak kantor, bagaimana supaya saya ini biasa jam segini, bisa nggak diubah? Oh nggak bisa, kalau nggak bisa baru dicari. Jadi pengaturan jadwal itu penting banget gitu. Ini di luar, ini masih soal meeting. Kemudian di luar soal meeting, biasanya kalau work from home itu pasti ada pekerjaan lain selain meeting ya, yang harus benar-benar dikerjain nih. Ini biasa anak-anak harus paham bahwa orang tuanya pas lagi begini ini bukan lagi chatting lagi, tapi lagi bekerja gitu. Jadi anaknya harus dikasih tahu batasan bahwa saya sedang bekerja. Nah, biasanya anak-anak yang umurnya masih SD akan lebih mudah paham dibandingkan adiknya. Kalau saya punya situasi anaknya SD, satunya masih
lebih kecil, biasa saya manfaatkan peran kakaknya untuk mendampingi adiknya. Lalu saya di jam-jam yang krusial, yang jam-jam yang selalu saya meeting segala macam, lebih baik saya kasih dia ruang untuk main. Jadi mereka berdua main, biar saya nggak diganggu, gitu kan? Biar orang tuanya nggak diganggu, jadi kasih ruang bermain. Tapi di saat saya bisa lebih, kalau meeting kan kita harus online terus, tapi kalau kita kerja, kita kadang masih bisa off sambil ngapain gitu ya. Nah, itu di jam-jam yang mereka bisa kita manage. Jadi kunci dari semuanya ini adalah manajemen jadwal, ruang, dan waktu, baru nanti ke relasinya. Tapi yang paling penting dengan situasi yang tadi, ada kakaknya yang mungkin udah SD, ada yang masih kecil, ya itu manfaatin kakaknya. Minta tolong kakaknya beberapa tugas-tugas peran, terutama untuk pendampingan belajar, mungkin bisa minta tolong kakaknya. Jadi bagi tanggung jawab itu penting. Kira-kira seperti itu. Oke, Semoga bisa membantu jawabannya. Ya, oke. Ya, jadi ada bantuan juga tentunya dari kakaknya ya. Bagi waktu juga selain Bu Kamelia dan pasangan. Oke, nah, ini nggak terasa ternyata kita udah 1 jam lebih ya. 1 jam lebih, oh iya ya. 1 jam lebih kita sharing mengenai webinar ini. Iya. Kalau bisa saya simpulkan, memang pembagian waktu dan ruang itu juga menjadi sangat penting antara pasangan, suami dan istri, ayah dan bunda, dan juga bila memang perlu membutuhkan bantuan dari putra-putri yang dianggap sudah cukup bisa membantu. Kemudian tadi yang Kubler-Ross setiap orang akan mengalami fase mulai dari shock sampai dengan integrasi, tetapi memang tahapan waktunya yang berbeda-beda. Oke Diana, thank you udah sharing sama kita ini. Mungkin ya tambahan doang, misalkan pada sesi ini panjang ya sebenarnya, isinya padat sekali gitu ya. Makanya mungkin saya akan mengingatkan bahwa saya akan mencoba membawanya dalam sesi-sesi yang lebih lebih satu-satu gitu per topik, supaya bisa bahas lebih banyak lagi gitu. Betul. Sesuai topik-topiknya.